Jadi memang gue merasa ya, orang yang datang sama Tuhan, itu hidupnya akan dipulihkan, akan dipanggil kepada panggilan utama dalam hidupnya. Definisi entrepreneurship itu adalah spirit of opportunity. Semangat keberpeluangan, bro. Salam sehat, salam properti. Hari ini gue mau ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu orang yang mungkin semua orang pada kenal. Tapi hari ini mau ngobrol santai aja, tentunya dengan dokter kandidat Pinpin Bahtiar, CPM Asia. Bro Pinpin, apa kabar? Sehat, bro? Sehat-sehat, bro Margo. Thank you udah diundang, bro. Thank you. Kita ngobrol-ngobrol santai ya, bro ya. Siap. Semoga isinya ada dagingnya, bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton YouTube gua ini. Ya kalau suka tolong di-like. Kalau ini bermanfaat, selalu nonton, di-share dong gitu loh. Dan supaya bikin gua semangat, ya di-subscribe lah. Mungkin kita harus saling mengedukasi, harus saling memberi, dan harus saling memberikan satu manfaat. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol nih, gue mau bacain sedikit deh biodata tentang beliau gitu. Mungkin nggak semua orang tahu kan tentang beliau nih, panjang banget nih. Ya, gue mau bicara, mau bacain aja deh, kalau gue atu-atu gue lupa juga nih ya. Jadi ada Siap. 1, 2, 3, 4, ada 5 ya mengenai bisnisnya. Nah, ntar gue mau tanya mengenai bisnis. Bisnis saat ini nih ya, dia adalah founder dari Sesi Institute. Ini pasti pendidikan nih ya. Ya. Founder dari ProLab Property Business School. Waduh, Property ProLab Business School. Siapa yang nggak kenal ProLab nih ya? Gue tahunya Mr. Ali dan Mr. Andi. ProLab dibikin bertiga nih. Iya. Kita bawain Terus, tasnya Pak Adi iya, aja. founder Invexner Startup Business School. Jadi dia memiliki 3 bisnis ya. Nah, untuk bisnis nih, untuk pengajar nih, PPM School of Management. Jadi di PPM School of Management itu sebagai pengajar tetap. Ya. Ciputra University, dosen luar biasa. Binus University, mentor bisnis. Wah, mentor nih. Gue bicara mentor nih hari ini. Mentor gue nih. STT Harvest International Teologi Seminari, pengajar entrepreneur. Nah, ini untuk di industri edukasinya, pengajarnya. Terus edukasinya, dia S2 Entertainment Communication Interstudi ya. Terus S2 Urban and Real Estate Untar. Oh, anak Untar. Berarti lu satu alma mater dengan Ali Tranghanda dong ya? Iya. Satu alma mater gua sama Ali dan Andi. S2 Strategic Management PPM, terus S3-nya Entrepreneurship BINUS kandidatnya, dan S3 Leadership Kids kandidat. HITS apa, bro? Ya tadi, Harvest International Theologia Seminari. Oke, edukasinya, organisasinya founder dari ECI Network. Nah, ntar gue tanya tentang ECI juga tuh. Apa? ECI itu Entrepreneurship Cinta Indonesia. Entrepreneur Cinta Indonesia. Ya, jadi benar-benar cinta Indonesia gitu loh. Ya. Namanya rada romantis gitulah. Pengurus Nasional HIPMI, organisasinya banyak banget. HIPMI, LLJ Indonesia, IMA, ISPE, BIN, GPND, dan ICSB. Waduh, istilah-istilahnya gue asing nih. Ntar jelasin deh. Gue taunya HIPMI itu. Ya. Ternyata di Indonesia ada itu ya. Iya. Gue taunya Arebi gue. Portofolionya beliau pernah jadi produser musik. Gila nih, produser musik 2007-2011 gitu kan. Ini orang musik nih biasanya sih otak kanan nih. Blank. Developer properti ya 2012-2018, kuliner owner, banyak bisnis juga nih kuliner nih. Narasumber berbagai event dan media nasional. Ya. Jadi kalau nggak kena beliau sih kebangetan. Tapi gue mau nanya nih, simpel sih pertanyaan gue lah ya. Lu kan banyak banget ya kegiatannya, bisnisnya, ngajarnya, edukasi, organisasi, portofolionya. Pertanyaan gue sih simpel. Boleh cerita dikit dong dari lu mungkin sekolah atau masa kecil sampai sekarang ada di posisi ini. Cerita ke subscriber gue nih. Monggo, bro. Siap, bro. Aduh, thank you, bro Margo. Diajak ngobrol pagi-pagi ini, gue merasa terhormat. Gue merasa jadi semangat, bro. Thank you. Sama-sama.
Ya, kalau bicara my story ya, ya itu gue mau bukuin tuh. Judulnya nanti My Life, My Entrepreneurship ya. Udah bukunya udah ada. Lagi dalam proses. Asik. Lagi Ntar gue dalam minta proses. ya, gue minta tanganin Gue ya. kirim Gue lu beli, satu, beli, 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 beli. gue kirim ke lu satu, gue kirim ke lu. Thank you. Ada persahabatan. Ya, jadi pesan besar dari buku itu adalah setiap orang bisa membangun kisahnya sendiri ya. Jadi nggak peduli latar belakang lu gimana, latar belakang lu kagak bisa punya otoritas karena udah di belakang. Tapi masa depan lu bisa punya otoritas, lu bisa ciptakan masa depan lu bisa bangun kisah untuk masa depan lu ya. Jadi gue inget guru gue tuh Prastya M. Brata bilang, nah ini agak beda dikit ya. Jadi takdir itu dari Tuhan, nasib itu dari kita ya. Takdir itu dari Tuhan ya. Jadi tinggi gua sekarang 169 yaitu udah takdir dari Tuhan. Tapi nasib gua apakah gua menjadi warga planet Bekasi atau menjadi warga Depok di tangan gua. Ketika gua memutuskan beli rumah di Depok ya gue jadi warga Depok. Ketika gue tinggal di Bekasi, gue jadi warga planet Bekasi. Jadi itu bro, nasib itu kita bisa bentuk. Nah itu yang akan muncul secara kuat di buku gue. Nah kalau dalam konteks kisah gue itu kayak roller coaster, Bro Margo. Jadi satu kata yang gue mau sampaikan ke teman-teman, gue beruntung lah. Gue disayang Tuhan. Nah karena gue disayang Tuhan dan gue merasa itu sebagai keberuntungan, gue membangun visi hidup ke depan untuk mengabdi kepada masyarakat, kepada nilai-nilai dan kepada hal-hal baik. Itu semangat gue. Nah kenapa gue beruntung? Jadi memang kalau bicara masa kecil, Bro Margo, masa kecil gue ya seru lah seperti anak kecil pada kebanyakan. Gue seneng main gundu. Itu kecilnya gue jualan itu bro, gorengan bro. Lu di Jakarta atau di daerah kecilnya? Gue di Jakarta. Gue jualan pisang goreng, gitu kan. Jualan pisang goreng. Kita dulu tinggal di daerah yang ekonomi kita juga masih susah ya. Jadi kadang-kadang kita jualan pisang goreng, jualan bakwan, muter tuh, jualan es. Kadang-kadang nggak ada duit di rumah, kita sampai jualan koran bekas sama botol, terus dapat duit kita beli ke warteg tuh 2 bungkus dimakan 5 orang. Nah kayak gitulah kisah masa kecil. Tapi memang lebih jauh lagi, gue juga pernah jadi ini bro, jadi pengamen ya. Gue mantan pengamen jalanan. Gue mantan antara bis ke bis dong, atau apa? Di kereta api, di mana? Di bus. Lumayan tuh. Gue kalau lagi ngamen gitu dapet duit cukup banyak juga. Tuh. Terus gue juga pernah jadi polisi cepet. Gue juga anak tongkrongan. Tato gue ada 13 bro. Lu hitung ya ada 13 ya. Ada 13. Ini yang ke-13 nih. Oh gitu ya. Kelihatan nggak ya? Tuh. Iya kelihatan dikit kecil. Apa tuh? Yang ke-13 apa tuh? Titik. Oh. Kenapa lu kasih titik yang ke-13? Atau kamu nggak bakal diterjun ke 14 atau ke 15? Enggak. Titik. Jadi itu latar belakang gua bro. Gua dulu relatif hidup dalam kemiskinan dan gue juga hidup cukup banyak di jalanan dan di tongkrongan. Hingga tahun 2000, gue ketemu Tuhan tanda petik lah. Jadi ya kalau sahabat-sahabat Muslim menyatakan dapat hidayah lah. Jadi menyadari Tuhan itu ada dan Dia sayang sama kita gitu loh. Makanya di titik itu gue juga baru ngeh, oh Tuhan tuh ada ya dan Dia sayang sama gue ya. Gue berubah 180 derajat. Gue tinggalin yang aneh-aneh dan seterusnya. Hingga akhirnya bro, gue itu mulai kuliah bro. Gue kuliah itu usia 29 tahun bro Margo. Jadi udah tua tuh gue tuh kuliah ngambil S1. Dan juga semangatnya juga cuma ngisi waktu. Karena gue punya tekad nanti setelah dari kuliah S1 itu jadi tiket buat S2 gue, bro gitu. Karena
Karena gue juga kan usia 29 itu kan udah sibuk lah, sebenarnya udah tidak punya mindset kuliah. Nah, kenapa gue kuliah sampai usianya setua itu, bro? Karena nyokap gue trauma, bro. Jadi setelah gue tamat SMA, gue bilang sama nyokap, mah aku mau kuliah dong. Kata nyokap gue, enggak lah, kita nggak ada duit. Nanti begitu dikuliahin, lu bandel baru 1 semester, lu berhenti lagi. Tahun kedua, gue bilang hal yang sama. Sampai 5 tahun berturut-turut, gue minta hal yang sama dan nyokap menyatakan hal yang sama. Enggak lah, kita nggak ada duit. Nanti baru kuliah sebentar, lu udah resign lagi. Ya udah, gue stop tuh. Nah, pertanyaannya kenapa nyokap gue ngomong gitu? Ya karena gue parah, bro. Gue bandel, bro. Gue bandel. Ini lucu nih, bro. Kalau bicara edukasi, gue SMP kelas 1, gue ranking 2, bro. Jakarta loh. Jakarta. Nah. SMP kelas 2, gue ranking 7. Meningkat tuh. Dari 2 ke 7. Lalu SMP semester ketiga atau kelas 2, gue ranking 19. Naik tuh, bro. 2, 7, 19. Lalu semester 4, gue ranking 23. Naik terus. Semester 5, ranking 30. Lalu pas gue lulus, lu tau nggak gue ranking berapa, bro? Paling ujung kali itu. Jadi di kelas gue itu ada 43 murid, bro. Gue ranking ke-43, bro. Ranking terakhir gue, bro. Saking Bandungnya, apa memang lu udah nggak peduli tentang sekolah tuh? Bandel, bro, gue bandel. Gue SMP itu Eptanas aja kan 2,5 jam tuh waktunya. Gue isi cuma 30 menit, kan ada 2 pelajaran 1 hari ya. Gue isi 30 menit, gue kasih ke guru, gue keluar dulu main biliar. Udah masuk lagi gue ujian. Nah, SMA gue juga lebih dahsyat, bro. Gue SMA-nya 4 tahun. Nggak naik sekali. Gue SMA 4 tahun di 3 sekolah, bro. Nah, pas nggak naik, lu tau nggak gue ranking berapa? Gue ranking 32 dari 33 siswa, bro. Lu juru kunci ya? Enggak, 32. Oh, 32 ya, masih ada 1 lu tau nggak ranking 3-3-nya siapa? Siapa? Teman sebangku gue. Satu frekuensi dong lu ya? Terus gue sama dia. Nah, tapi memang, bro, nah gara-gara itu, makanya nyokap tiap tahun ngomongnya begitu. Sekarang kan ngerti kan kenapa nyokap gue ngomong begitu. SMP, SMA-nya gue kayak gitu. Jakartanya wilayah mana, bro? Hah? Wilayah mana Jakartanya? Gue Jakartanya di daerah Cakung, bro. Sempat juga gue di daerah Depok. Gue warga Cakung dan Depok. Sekarang Bintara. Jadi SMP, SMA. Jadi setelah lulus SMA, lu 5 tahun itu ya istilahnya jadi anak. Ngemis gue sama nyokap gue nggak dikasih. Dengan prestasi kayak tadi nggak dikasih. Bro, sorry nanya pribadi. Nyokap masih ada, bro? Puji Tuhan, bokap nyokap masih sehat, bro. Wah, sekarang happy dong. Bangga anaknya jadi ini ya. Iya, pada geleng-geleng. Lu gak nyangka ya, lu bisa begini ya. Menyokap bokap gue, iya gue juga gak nyangka kok gue bisa begini. Jadi tahu, lu titik baliknya istilahnya kena hidayahnya tahun 2000 ya. Nah itu. Iya, tahun 2000. Penyebab lu kena hidayah itu apa tuh? Ada satu kejadian nggak? Mungkin ada satu titik terendah, atau lu lagi diuji Tuhan, atau mungkin ada istilah orang lu mau mati gitu, dikasih second dikasih hidup untuk kedua kali gitu. Apa tuh? Iya, kan gue Kristen kan, bro. Jadi gue itu kan itu di Banten peristiwanya tuh, bro. Banten. Hari Minggu kan suntuk gue kan, ngapain gitu ya. Terus gue bilang, udahlah iseng-iseng ke gereja gitu kan. Iseng-iseng ke gereja, dan namanya masih muda ya, kali aja ketemu teman-teman gitu ya, ketemu pacar gitu kan, namanya masih muda kan gitu pikirannya. Jadi niatnya bukan ibadah, niatnya cuma iseng-iseng tadi. Nah begitu gue ke gereja, terus gue kenal satu temen gue, satu orang namanya Darmono. Nah dia kasih buku gitu kan. Nah setelah gue baca buku itu, gue baru sadar gitu, ternyata Tuhan itu ada ya. Ternyata Tuhan tuh sayang sama kita ya. Terus gue pikir bego banget gue selama ini ya. Ya udah, buat tobat, gue langsung sujud, gue langsung nangis, gue langsung doa. Ya itu titik balik gue tuh ya pasca baca. Tapi itu kan pasti serangkaian kejadian ya. Jadi tapi memang menarik, bro Margo. Artinya
Tuhan tuh sayang sama kita ya. Kalau berkaca dari niat gue ke gereja kan cuma iseng-iseng doang. Betul, betul. Bukan mau ibadah gue lo ke gereja loh. Tapi dari Hmm. keiseng-isengan itu, Tuhan itu tangkap kita. Ya itu sih gue geleng-geleng sih kalau berkaca kepada peristiwa itu. Karena peristiwa yang aneh itu yang menjungkir balikan gue hingga titik ini, bro. Jujur kayak gue kan S2 gue 3, S3 gue 2. Itu gue lakukan sebagai dari bagian visi hidup. Kalau lu tanya secara pribadi, bro lu happy nggak begitu? Enggak. Capek, bro. Capek. Tapi kenapa gue mau mengambil langkah yang gila itu? Jujur aja ya, gue korbankan bisnis gue demi S3 gue, bro. Gue kan developer properti, bro. Bisnis gue agak kurang kepegang tuh, agak acak-acakan. Ya kebetulan juga pasar properti kan ketika dari tahun 2014 sampai 2017-18 kan hancur, bro. Semua terpukul kan di situ ya. Nah, ya tapi artinya tanda petik ya, gua rela agak mengorbankan yang lain demi fokus ke urusan studi gua. Nah, itu energinya energi ilahiyah sih, bro. Kalau berdasarkan energi gua sendiri nggak mungkin lah. Karena itu capek, bro. Yang kayak gitu-gitu capek. Tadi lu bilang ada satu buku dari Pak Darmono, mungkin Darmono nonton kali ya. Bukunya apa, bro? Mungkin bisa di ini. Lu bisa ingat nggak buku apa lu? Siapa, dari luar apa dari dalam Buku sendiri? luar, buku luar. Bukunya Luar. gue agak lupa judulnya, tapi ya itu tadi pesan besar dari buku itu, yaitu tadi God existence ya, jadi eksistensi Tuhan gitu. Ya kita kan umat beragama, kita juga sering membangun peribadahan, tetapi ya itu tadi kan itu kita lakukan sebagai kultural religiusitas atau personal gitu. Personal itu kan bicara relasi kita kepada Tuhan, nggak peduli agama kita apa deh, nggak peduli agama kita apa, tapi punya spirit nggak secara personal, Tuhan tuh ada, dan aku mau berhubungan secara pribadi loh sama dia. Dan karena aku tahu dia juga akan berhubungan secara sangat pribadi sama gua, dia tidak punya kepentingan menjadikan gua mas produk. Manusia kan ada 7 miliar nih. Udah pimpin jadi orang kebanyakan aja seperti 7 miliar itu. Aku percaya pesan Tuhan kepada 7 miliar manusia itu nggak begitu. Siapapun dia, 7 miliar manusia ini, pesan Tuhan itu akan relatif begini. Kamu tuh personal, dan saya tidak punya kepentingan menjadikan kamu mas produk gitu. Nah, artinya buku itu tuh mendorong gue akan kesadaran itu tuh, Bro Margo. Oh, keren, Dia jadi keren. terungkap nih. Gue jarang ngomong ini loh di mana-mana. Jadi di Zoom ini baru sharing ya. Iya. Kita kan tadinya mau ngomongin entrepreneurship nih, jadi ngomongin spiritual. Enggak apa-apa. Ya kan harus, orang itu harus balance lah. Ya kan Iya. harus balance. Jadi ada entrepreneurnya, ada spiritualnya. Oke deh. Jadi lu sekarang udah di posisi, kalau menurut gua sih udah termasuk bagus ya, salah satu kebanggaan sebagai seorang anak kan lu bisa ngebuktikan buat bokap nyokap ya, orang tua lu dulunya masih ada, ya mereka happy lah, nggak nyangka kan, ya kan. Jadi ada suatu kebanggaan sebagai orang tua jika anaknya sekarang bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, gue mau nanya ke ini deh, ke masalah bisnis dulu lah. Lu kan sekarang founder dari 3 ya. Ada Seci, ada ProLab, ada Impexner lah ya, startup business school. Nah, gue mau tanya ketiga ini ya. Nah, bisnis saat ini kan Seci itu apa sih? Mungkin coba dijelasin dikit, karena kalau ProLab ya gue tahu ya, karena gue juga ngikutin. Kalau Impexner juga gue belum paham nih. Mungkin belum bisa jelasin nih di YouTube gue ini. Silahkan, bro. Siap, Bro Margo. Jadi memang ya itu tadi, kembali ke Tuhan tadi ya, Bro Margo ya. Jadi memang gue pribadi ya, gue merasakan dan gue berharap ya mudah-mudahan lah teman-teman juga bisa mengalami jalan hidup yang mirip. Kaitannya pertanyaan lu dan Tuhan tuh begini, Bro. Jadi memang gue merasa ya, orang yang datang sama Tuhan itu hidupnya akan dipulihkan, akan dipanggil kepada panggilan utama dalam hidupnya. Setiap orang tuh agar tidak menjadi mass product atas 7 miliar manusia, itu dia harus menyadari panggilannya dan memasukinya, bro. Begitu. Menurut gue ya, teori gue menyatakannya begitu. Nah, gue tuh walaupun SMP dan SMA-nya hancur, ya walaupun begitu melihat masa kuliahnya itu berbanding terbalik ya. SMP SMA-nya begitu, kok kuliahnya sampai gila-gilaan gitu studinya. Itu kan berbanding terbalik. Tapi yang gue belum ceritain masa SD gue, bro. Lagi ya? Gue SD itu dari kelas 4
sampai kelas 6 SD itu kan tiga caturwulan ya. Itu gue ranking 1, bro. Jadi gue di SD itu dari kelas 4 sampai kelas 6 9 kali jadi ranking 1. So ketika gue ketemu Tuhan, ya gue nggak ngerti lah caranya gimana lah. Gue kan ngambil S2 3 kali itu kan untuk leverage bisnis. S2 Entertainment Communication, itu waktu itu gue jadi produser. Jadi S2 itu untuk mendorong profesi gue. S2 Real Estate ketika itu gue developer. Jadi memang untuk mendorong profesi gue. Dan S2 ketiga juga. Tapi artinya kan dengan 3 kali S2 kan itu kan relatif mendorong gue jadi punya cita rasa akademisi, bro. Nah begitu kan. Nah makanya akhirnya gua putuskan masuk ke dalam dunia edukasi, karena gue mikirkan gue cocok nggak ya masuk edukasi ya. Berkaca dari SD ya cocok lah, karena kan ranking 1 terus, artinya kan kalau berdasarkan itu kan udah ada modal tuh, bahwa kalau gue bertumbuh baik-baik aja, jangan-jangan gue SMP kan udah didorong jadi profesor kan, cuman karena gue dulu miskin, hidup kita kacau, kan nggak ada arah itu, bro. Tapi berkaca, Pipin layak nggak didorong jadi dokter, jadi profesor? 9 kali ranking 1 layak dong. Emang model anaknya begitu. Kalau anak yang bakatnya olahraga, tentu didorong jadi olahragawan kan. Nah, tapi karena ekonomi keluarga kacau, hidup gua kacau, ya jadi menyimpang kemana-mana tuh. Tapi begitu gua datang sama Tuhan, dibalikin tuh, lu tuh aslinya di sini. Ya udah, gua tangkap itu. Makanya gua gila-gilaan di bidang edukasi. Ya gua ngajar di 4 kampus. Gua founder atas 3 sekolah bisnis. Nah, kalau pertanyaan Bro Margo, gimana gambaran masing-masing? Seci itu sekolah entrepreneur, bro. Itu launchingnya 2018. Nama itu adalah idenya Proprian Nugroho. Jadi kalau Bro Margo googling atau lihat TV sebulan 2 kali, Proprian sering hadir tuh. Beliau pakar kebijakan publik Indonesia, bro. Jadi dia yang menulis membangun entrepreneur Indonesia. Gara-gara baca buku dia itulah aku jatuh cinta kepada dunia entrepreneur. Nah, itu launchingnya, yang meluncing adalah Prof. Emil Salim dan Prof. Roy Sembel, bro. Kalau Prof. Emil Salim kita tentu semua tahu ya, beliau begawan ekonomi Indonesia. Kalau Prof. Roy Sembel itu adalah pakar corporate finance dan investasi. Dia adalah mantan Dien Business School. Itu Seci itu, bro. Ketika aku dalam kuliah ini kan aku agak tiarap dari semua bisnis, itu agak freeze tuh. Tapi memang puji Tuhan nih, bro. Fase COVID ini itu mengaktifasi kembali Seci dan melahirkan 2 bisnis baru. Satu Prolab sama Pak Ali Pak Andi, yang kedua Impactner sama Pak Edi. Jadi kalau Seci itu adalah sekolah entrepreneur. Kalau Prolab itu adalah sekolah properti ya, property business school. Sedangkan Impactner itu adalah sekolah startup, bro, startup business school. Nah, kalau sekolah entrepreneur, ya kenapa? Ya gue cinta kepada bidang ini, makanya gue ngambil sampai tataran S3, belajar entrepreneurship pada tataran science. Kalau yang Prolab ini, yang properti, jujur gue beruntung sih. Gue diajak sama Pak Ali sama Pak Andi. Jujur gue juga tahun 2015 kan berpikir nih, gue mau jadi pakar properti atau menjadi pakar entrepreneurship gitu kan. Makanya ketika gue memutuskan menjadi pakar entrepreneurship, gue pikir, bro, kepropertian gue bakalan lenyap tuh. Ya kan, gue 7 tahun developer dan gue kan S2, gue kan real estate. Tapi itu tadi kan, Tuhan baik. Ternyata si Bro Ali, Bro Andi ngajakin gue buka sekolah properti, ya udah. Ternyata nggak mati tuh, nggak jadi mati ilmu properti. Nah, kalau Impactner sekolah startup, bro, sekolah startup dalam konteks studi entrepreneurship, startup itu adalah suatu konten yang menarik sih, bro, untuk di-studi. Makanya gue beruntung di Impactner ini gue diajak sama Bro Edi ya, Bro Edi Wiarja, Bro Pimpin kita buka sekolah startup yuk. Gue bilang, wah iya ayolah, aku minat juga begitu. Nah, itu kira-kira background 3 bisnisku, Bro Margo. Jadi lu bisnisnya lebih condong ke edukasi saat ini ya, lagi saat ini. Jadi pernah jadi produser musik juga ya. Ini ngomong-ngomong produser musik, ada yang pernah booming nggak? Atau ada yang lu produserin orangnya terkenal? Kalau bicara produser orang terkenal ya ada, bro. Tapi kalau bicara booming nggak, karena gini, gue masuk ke dunia musik itu persis di saat dunia musik lagi turun-turunnya, bro. Gua kan masuk 2007,
exit 2011. 2011 kan dunia musik kan percis lagi turun tuh. Percis lagi turun. Nah, disitulah gue exit dari dunia musik ke dunia jadi developer properti. Nah, kalau bicara dunia musik, selain produser, gue itu juga dulu kan itu sekolah musik dan studio, bro. Jadi kalau bicara studio, ya menurut gue ya, studio gue itu termasuk 5 besar di Jakarta lah. Makanya cukup banyak juga artis-artis yang datang, bro. Dulu gue di ini, bro, di Kelapa Gading, di Mall of Indonesia, bro. Oh, Kelapa Gading. Iya, iya. Nah, lo kan tadi bilang juga ternyata dunia kepropertiannya pernah di developer kan 2000 berapa 2012 sampai 2018. Ya. Ternyata lo kan beruntung katanya digandeng sama Bro Ali dan Bro Andi. Itu kan gue juga kenal ya dua-duanya ya. Kita kenal mereka di industri properti. Gue kan ada di industri broker ya, di brokernya gitu kan. Mereka kan memang umumnya di propertinya, bisa ke developer juga. Nah, jadi lo sebagai founder Prolab Property gitu kan. Nah, ya kita bertiga founder. Jadi gue mau nanya nih, kan kita ke properti ini. Nah, itu Prolab itu seperti apa sih? Bisa jelaskan, mungkin di YouTube gue ini belum ada yang paham gitu kan. Caranya seperti apa gitu? Benefit yang didapatkan kalau gabung di Prolab seperti apa? Gue tahu waktu ada PPKM pertama tuh, itu menurut gue tuh dahsyat banget. Kenapa gue dahsyat? Karena dari Prolab itu hampir setiap malam, gue ingat jam 8 sampai kadang-kadang lebih dari jam 10 sampai ngobrol-ngobrol gitu. You bisa mendatangkan narasumber-narasumber yang menurut gue sih ya orang-orang yang memang potensinya di industri yang dia ceritakan hebat banget. Sampai suatu ketika lu bisa ngedatangkan Sandiaga Uno gitu lah, hebat banget gitu kan. Jadi gue lihat bener-bener Prolab itu memberikan apa ya, satu benefit, satu keberuntungan, satu manfaat lah buat orang yang ada di industri properti. Nah, sedikit cerita tentang Prolab gitu kan. Bro Pinpin dengan Bro Andi dan Bro Ali itu kenapa membuat ini dan tujuannya apa, dan setidaknya ajak dong, barangkali di sini ada mau gabung ke Prolab. Mau nggak, Bro? Siap. Prolab itu adalah persahabatan Andi Ali Pimpin ya. Jadi Prolab itu adalah persahabatan ya. Secara spirit ya, secara spirit literatur, Prolab itu pengen mengawinkan setidaknya 3 atau 4 hal tuh, bro. Pertama adalah ilmu kepropertian. Kedua adalah ilmu bisnis. Kita nggak boleh lupa loh, properti itu kan payung besarnya tetap bisnis, teman-teman. Jadi kita nggak bisa memisahkan tuh ilmu bisnis dan ilmu kepropertian. Yang menurut gua itu agak jarang dikawinkan tuh. Nah, jadi kita punya semangat tuh dikawinkan. Yang ketiga adalah ilmu urban, bro, ilmu tentang manusia dan perkotaan. Nah, jadi memang real estate itu akan menjadi kering kalau tidak menyentuh wilayah urban. Nah, kita mencoba membangun kesadaran-kesadaran tentang urban. Jadi gini, jangan sampai bisnisnya keren, bisnisnya bagus, tata kotanya hancur, tata manusianya hancur. Nah, kita kan punya semangat mengawinkan itu. Yang keempat memang tentang entrepreneurship. Nah, jadi memang ikhtiar Prolab itu adalah mengawinkan 4 hal itu tuh, ilmu tentang kepropertian, tentang kereal estatean, tentang keurbanan, dan tentang ke-entrepreneurshipan. Kita meyakini jika 4 itu dikawinkan, itu akan mencetak insan-insan properti jadi keren lah. Keren, jadi nggak kering, nggak properti doang gitu. Nggak, tapi orang properti yang punya wawasan, punya gairah dan perilaku entrepreneurship, ngerti ketata kotaan, keurbanan, dan juga memang properti itu kan konteks, tapi kan dianya bertransform jadi pebisnis dan profesional nggak? Itu kan satu pertanyaan besar gitu. Nah, kita beruntung persahabatan dari Ali, Andi, Pimpin ini itu adalah perkawinan 3 hal tuh, bro. Dan ini unik banget. Dan ini jadi buat gue pribadi kemurahan Tuhan. Jadi memang kita akhirnya punya simbolisasi masing-masing tuh. Kalau bicara Ali, itu bicara tentang data dan investment, bro. Siapa yang nggak tahu Ali Tranghada? Kita ketik aja Google, data properti Indonesia, nama Ali muncul di mana-mana. Artinya kalau bicara yang mengelola data properti Indonesia, Ali Tranghada ini kontributor utamanya nih. Lalu kalau bicara marketing ya, siapa yang nggak kenal Pak Andi Nathanael? Buat saya pribadi,
Saya menyebut dia guru marketing properti Indonesia ya. Jadi memang ya banyaklah marketing hebat di Indonesia, tapi ya buat saya yang sangat kuat muncul itu ya Pak Andi Nathanael ya. Nah, kalau saya itu lebih kepada property planner-nya. Saya memang belajar entrepreneurship dan saya juga entrepreneur pada wilayah ini. Nah, ini tiga kekuatan, Bro. Aku menyebutnya apa ya DIP ya. DIP. Data, ilmu, dan pengalaman. Itu kan perkawinan yang dahsyat tuh. Kita memberikan edukasi, basisnya data. Kita punya data. Bicara ahli, ya kita nggak bisa bicara tanpa data. Itu sumbernya data. Bicara ilmu, ya aku sendiri kan juga ngambil S3, ngambil S2 3 kali, ngambil S3 2 kali. Artinya aku di wilayah itu tuh, wilayah ilmu. Bicara pengalaman, siapa yang bisa memungkiri pengalaman Pak Andi menjadi C-level di Sentul, menjadi presiden direktur Jakarta Garden City, melakukan penjualan 1 triliun, itu yang ketahuan ya, yang lain-lain kan banyak lagi kan. Dan bicara pengalaman juga, gua kan developer bro, dan Ali sampai sekarang juga aktif jadi developer, makanya ya mudah-mudahan DIP ini jadi kekuatan yang baik lah, data, ilmu, dan pengetahuan ini jadi kekuatan yang baik buat insan properti Indonesia, Bro Margo. DIP ya, data, ilmu, pengalaman. Jadi data ilmu pengalaman. Tadi ada Andi, Ali, Pinpin. Itu jangan, Aap namanya. Harusnya apa? Andi, Pinpin, Ali. Jadi apa channel? Ada nih apa channel. Jadi jangan Aap, nggak enak didengarnya. Gua jujur gue agak sungkan meletakkan nama gue di tengah dan di depan, maka gue selalu taruh nama gue di belakang. Mereka komplain tuh berdua, kagak, gitu. Nama lu di tengah, Pinpin ya, terserah. Di depannya boleh Ali, boleh Andi, di belakangnya boleh Ali, boleh Andi, pokoknya tengah mesti Pinpin. Mereka berdua ngomel tuh gitu. Oke. Berarti kita bicara tentang ilmu ya, kan, karena Bro Pinpin ini lebih itunya ke edukasi. Tadi dibilang namanya property planner. Ya. Property planner seperti apa sih yang Bro Pinpin diharapkan nih buat orang-orang yang ada di industri properti, Bro? Iya. Ya, aku agak mundur ke belakang sedikit kaitannya dengan ini ya, Bro, teori atau konsep entrepreneurship ya. Setidaknya memang entrepreneurship itu sebenarnya hadir pada 3 konteks. Nah, memahami 3 konteks ini membuat kita jadi bijaksana tentang entrepreneurship, Bro. Karena kalau tidak memahami 3 konteks ini akan jadi ini juga ya, gebrak sana gebrak sini. Entrepreneurship bagus, tapi kalau tidak diletakkan pada konteksnya jadi nggak efektif juga, jadi buruk juga sih gitu. Nah, tetapi sebelum aku menjelaskan 3 hal ini, Bro, aku agak mundur lebih ke belakang lagi tentang definisi ya, tentang definisi. Jadi entrepreneurship itu definisinya macam-macam. Sampai salah satu jurnal aku baca tahun 2009, saking macam-macamnya, ilmuwan tuh menyatakan bahwa sampai detik ini belum ada loh definisi yang definitif. Karena memang itu menggairahkan untuk dielaborasi, dan ilmuwan juga nggak ikhlas, bro. Kalau entrepreneurship ini cuma didefinisikan ini gitu loh. Entrepreneurship dagang, entrepreneurship inovasi, entrepreneurship ini. Ilmuwan itu nggak rela. Karena definisi entrepreneurship itu jangan-jangan lebih tinggi dari yang bisa didefinisikan oleh definisi-definisi itu. Nah, tetapi bro, di tengah keelaborasian definisi itu, mereka lumayan bersepakat, bro. Lumayan bersepakat. Definisi entrepreneurship itu adalah spirit of opportunity. Semangat keberpeluangan, bro. Nah, di titik inilah entrepreneurship itu akhirnya menjadi sakti sekali. Sakti sekali, sekaligus menjadi relevan sekali buat semua orang. Nah, kenapa entrepreneurship itu sakti sekali? Karena semangat keberpeluangan inilah yang membuat para transformator dunia, orang-orang yang menjungkir balikan dunia, karena isi hati, perasaan, dan langkahnya keberpeluangan ini, bro. Itu kan nggak bisa diteoriin. Lu kasih teori macam-macam, tapi kalau di sininya tidak punya semangat keberpeluangan, nggak jadi entrepreneur juga. Tapi mendingan kita nggak perlu belajar entrepreneurship macam-macam, tapi di sini kita semangat keberpeluangan. Itu entrepreneur. Makanya kayak sekarang kan kita lihat kenapa Gojek begitu besar, karena nadimnya entrepreneur. Coba si Mr. A, Mr. B yang jalanin Gojek, belum tentu segede gini, karena jangan-jangan si A, si B ini bukan entrepreneur. Gitu. Nah, kenapa Gojek bisa besar? Karena nadimnya entrepreneur. Oh, Nadim bisa jadi entrepreneur karena belajar di kampus, kan lulusan Harvard ya.
Lim Xiaolun itu entrepreneur, bro. Dan dia nggak ngerti teori apa-apa. Makanya bicara entrepreneurship itu sakti gitu loh. Makanya gue cinta banget bidang ini. Ya, tapi itu kenapa dia sakti? Karena definisinya adalah semangat keberpeluangan. Nah, dalam konteks semangat keberpeluangan ini juga, bro, entrepreneurship menjadi relevan kepada berbagai pihak. Ya jujur aja ya, entrepreneurship itu kan banyak dikenakan kepada para pelaku usaha. Tapi kan ada juga intrapreneurship. Apa tuh, bro, pimpin intrapreneurship? Intrapreneurship itu adalah karyawan yang perilakunya kayak business owner, kayak pelaku. Jadi dia kalau kerja dia paling rajin, paling inisiatif, paling jujur. Dikasih target 70, dia capai 120. Dikasih target 70%, dia capai 120%. Ini kan orang kayak gini satu kantor sayang, bro. Satu kantor ngedoain, lu jangan orang kayak Tuhan, orang kayak gini jangan sampai berhenti. Ini kan entrepreneur. Tapi dia pelaku usaha enggak? Enggak. Dia karyawan. Makanya ada terminologi intrapreneur. Makanya ada birokratik planner. Birokratik itu kan biasanya kan normatif lah, normatif, seremonial. Tapi ketika sebuah kantor pemerintah mampu berperilaku kayak Gojek atau melakukan inovasi macam itu kan terjadi yang namanya birokratik planner. Makanya ada guru planner. Guru planner itu kan misalnya ada guru matematika, dia merebut kelas matematikanya itu untuk mentransformasi murid-muridnya. Itu disebut guru planner. Kalau guru matematika biasa, di akhir tahun kan cuma menghasilkan murid-murid yang pintar matematika kan. Tapi si guru matematika ini merebut kelas matematikanya untuk mentransformasi murid-muridnya. Dengan kelas matematikanya, murid-muridnya mengenal nilai kebaikan. Murid-muridnya mengenal cita-cita masa depan. Murid-muridnya terdongkrak untuk berpikir strategis. Di akhir tahun, murid-muridnya dapat 2 tuh, bro. 1, lulus matematika. 2, hidupnya transform. Ini kan bukan guru biasa, bro. Ini disebut dengan guru planner. Nah, itu, bro. Kesaktian dari entrepreneurship. Nah, sekarang tinggal konteksnya. Tadi pertanyaan Bro Margo kan begitu. Bicara konteks itu bisa 3, bro. Jadi pertama konteksnya di orang, personal. Orangnya udah entrepreneurial enggak? Bro pimpin entrepreneurship yang gimana? Ya itu tadi, punya semangat keberpeluang. Kalau entrepreneur itu enak, bro. Dia walaupun bangkrut sampai jatuh ke dalam 7 lapisan bumi terbawah, dia santai. Karena dia tahu, dia nggak peduli bangkrutnya semana, dari titik manapun dia berangkat, dia pasti sukses. Karena dia tahu itu. Suksesnya bukan mimpi ya, karena dia tahu api di dalam dirinya nggak pernah padam, dan api itu yang akan membuat langkah. Karena the power of gerak, the power of langkah itu nggak ada yang ngelawan, bro. Mendingan orang kagak pinter, tapi langkahnya gila, bro. Langkahnya gila. Nah, makanya entrepreneur kenapa dia gagah? Gue bangkrut nggak peduli, karena walaupun gue bangkrut 7 lapis ke bawah, gue pasti bangkit lagi kok. Nah itu. Jadi pertama orangnya secara personal dia entrepreneur. Yang kedua memang itu entrepreneurship. Jadi gini, bro, dalam bisnis itu dikotominya 2 tuh, bro, sama korporat. Nah ini kalau kita nggak ngerti ini sering terbalik-balik. Nah selanjutnya adalah entrepreneurship pada tataran UKM atau usaha pemula gitu. Nah itu gimana? Nah usaha pemula atau UKM itu akan disebut dengan entrepreneur jika punya 5 hal, bro. Pertama proaktif. Dia punya keproaktifan, organisasi bisnisnya proaktif. Yang kedua adalah inovatif. Ya ini standar lah, kalau inovasi semua orang tahu. Tapi yang ketiga cukup menarik, risk taking ya, berani mengambil resiko. Jadi berani mengambil. Lalu yang keempat itu adalah competitive aggressiveness. Nah ini jarang orang tahu. Ini jarang orang tahu. Competitive aggressiveness itu artinya organisasi bisnis kita memang hadir bukan dagang doang, bukan hadir doang, tapi setiap hari kita mengevaluasi diri kita kompetitif nggak ya? Sekarang kita makin baik nggak ya? Kita punya, kalau di properti, kita punya pola jualan yang makin hari makin baik nggak ya? Itu isu-isu kompetitif, bro. Bukan sekedar, oke, bulan ini 20 M, ye bagus. Bulan depan 21 M, ye bagus. Bulan depan 30 M, ye bagus. Itu kan hasil, tapi pernah nggak kita pertanyakan, organisasi bisnis kita bulan ini lebih bagus dari bulan kemarin. Bulan depan harusnya lebih bagus dari bulan ini. Itu competitive aggressiveness. Artinya punya ikhtiar menjadi yang terbaik di industrinya. Bukan mengalahkan kompetitor ya. Aku bukan bermazhab kompetisi. Aku mazhabku itu adalah excellent ya. Unggul pada. Nah yang kelima itu adalah otonomi, bro. Jadi kan proaktif, inovatif,
risk taker, competitive aggressiveness, yang kelima itu otonomi. Bisnis kita itu otonom untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang baik. Memang kalau bicara otonom itu kadang-kadang misalnya bisa jadi terkendala, misalnya ada pemegang saham, bro. Nah, makanya deal kita awal sama pemegang saham, kita bisa ngomong gini nggak, gue punya cita-cita baik dan gue akan melangkah secara gila. Lu bisa dukung nggak? Kalau mereka bisa dukung, itu otonom tuh. Tapi misalnya mereka meragukan kita, jangan begini, jangan begitu, otonomnya jadi hilang. Akhirnya kita terjebak, ya udahlah, yang penting aman, dapat 20M satu bulan, udah happy. Padahal kalau di entrepreneurship kan, jangan-jangan satu bulan 50M misalnya. Nah itu. Nah, itu isu pada UKM, bro. Nah, kalau pada korporat, bro pimpin, entrepreneurship relevan nggak pada korporat? Relevan, bro, tapi tidak seluruhnya. Karena bedanya UKM sama korporat, kalau UKM itu elaboratif. Kalau korporat itu stabil, bro. Nah, jadi entrepreneurship yang dilakukan korporat itu sifatnya untuk melahirkan inovasi dan sifatnya sekali-sekali. Jangan keseringan. Bayangin kalau BCA terlalu entrepreneurship, goncang, bro. Perusahaan-perusahaan besar terlalu entrepreneurship, goncang. Dia entrepreneurship-nya harus strategis. Nah, itu penempatan entrepreneurship, bro. Di personal, di usaha kecil, dan di korporat. Keren. Kayaknya gue harus ketemu, ngobrolnya lebih enak tatap muka ya. Karena kalau gue mau kupas banyak banget gitu kan. Ya, itu jadi sesi khusus, Pak. Iya, jadi ada satu SKS nih gue dapat nih hari ini nih. Jadi gue cuma tadi lihat ada namanya spirit of opportunity gitu. Ya, jadi ada satu ya, spirit poin gitu kan. utamanya itu. Jadi ada satu spirit, ada opportunity. You tadi bilang juga ke gue bahwa bukan entrepreneurship, nah, bukan, ada juga namanya intrapreneurship. Jadi karyawan juga bisa gitu loh. Ya, jadi seorang entrepreneur gitu kan. Jadi Entrepreneurship adalah hak semua kita. Bayangkan, bro. Kalau 270 juta masyarakat Indonesia punya semangat entrepreneurship, bangsa ini akan gokil, bro. Anak kelas 5 SD, dia misalnya sengaja ngambil pelajaran drama, karena dia tahu itu akan meluaskan hubungannya pada pergaulan di masa depan. Bayangin tuh, anak SD kalau udah bisa mikir gitu tuh entrepreneur banget. Biasanya anak SD kan urusannya cuma patuh pada papa mama, naik kelas kan isunya cuma dua itu. Betul. Pola pikirnya masih ke sana. Iya, makanya relevan buat semua orang, bro. Tadi lu nyinggung mengenai organisasi gitu kan. Ternyata Ayu juga punya sebagai founder ECI ya. ECI apa? Network dan pengurus nasional di HIPMI dan lain sebagainya. Mungkin gue lebih condong ke ECI-nya lah, gue mau nanya lah. Karena kalau gue nanya ke yang lain, waktu kita kan nggak banyak juga. ECI itu apa? Entrepreneurship Cinta Indonesia. Indonesia. Jadi, nah, kenapa lu bikin satu asosiasi ini, peserta, bukan anggotanya berapa orang, tujuannya seperti apa sih, cerita di sini dong, yang ECI itu. Siap, Bro Margo. Jadi memang ECI itu berawal dari keisengan, bro, dan spontan. Jadi itu kata kuncinya. Bro pimpin, ECI itu serius enggak? Enggak. ECI itu adalah keisengan dan kespontanan. Dan itu udah tercatat di media-media, bro. Jadi kalau Bro Margo dan teman-teman ketik di googling tentang ECI, sejarah tentang ECI, ya statementnya sama. ECI itu lahir dari keisengan dan spontan. Nah, iseng atau spontan atas apa? Ada dua hal, bro. Pertama, gue punya mimpi berkumpul dengan teman-teman gue dari SD sampai gue kuliah. Kan sekolah gue banyak tuh, bro. SMP aja gue di 2 sekolah, SMA di 3 sekolah, kampus aja sekarang gue makanya mungkin di Indonesia ini, bro, kalau ada kumpul alumni terbanyak, kayaknya gue juara 1 tuh. Jadi punya semangat berkumpul dengan mereka semua. Yang kedua, gue pengen ngumpulin teman-teman developer, karena waktu itu kan ECI itu kan 2014 ya. Gue kan lagi ngambil S2, gue punya mimpi pengen ngambil S3. Nanti developer ini, gue rencana pengen gue jadikan responden untuk disertasi gue. Semangat awalnya gitu, makanya kan grup WA ECI itu kan nama awalnya My Friend dan Developer Club, bro. Nah cuman kok kayaknya jadi asik, makanya buat tulis jadi ECI. Nah, pertanyaannya apa itu ECI? ECI itu, bro, itu grup tertutup, bro. Jadi gua
ECI itu tidak pernah dideklar kepada publik sebagai ECI itu komunitas loh dan kita cari anggota, itu nggak pernah. ECI itu adalah grup tertutup, itu adalah ya kalau pakai bahasa agak subjektif dikit, itu adalah grup kenalan gue bro, anggotanya 1.000 bro, anggotanya 1.000 dan 1.000 orang itu gue kenal deket bro. Kalau ditanya siapa aja anggotanya, puji Tuhan anggotanya cukup strategis, bahkan beberapa kawan menyatakan ECI itu kayak miniatur Indonesia ya. Ya kenapa kayak miniatur? Kalau bicara siapa warga ECI bro, di situ ada beberapa guru besar, ada beberapa rektor, satu. Kedua di situ ada beberapa BOD, ya BOD perusahaan ini, dua. Yang ketiga di situ ada beberapa entrepreneur nasional. Yang ketiga di situ ada beberapa tokoh, ada beberapa pimpinan media, bro. Makanya beberapa kawan pelucu-lucuan kayak miniatur Indonesia ya, gue bilang ya gue beruntung aja gitu. Nah, pertanyaannya apa tujuan dari ECI? ECI itu tujuannya sebenarnya kalau mau disederhanakan cuma satu sih bro, jadi strategic network. Ya biasanya kan organisasi bikin visi misi kan lebar, ya kadang-kadang lebarnya jadi ruwet gitu. Dipahami orang jadi ruwet. Nah kalau ECI tujuannya cuma satu bro, network, strategic network. Ya kalau mau lebih diseriusin, emang cuma strategic network bro Pimpin? Enggak juga sih. Ya doa kita semua, harapannya suatu saat ECI itu menjadi ini bro, bagian kontribusi pengembangan entrepreneur Indonesia. Kalau mau diseriusin itu tujuan ECI bro. Tapi ya kita mengalir aja lah. Kan udah banyak juga yang bergerak untuk mengembangkan entrepreneur Indonesia. Ada HIPMI, ada TDA, ada berbagai tokoh-tokoh. Ya maksud gua kalau ECI pun nggak harus ikut di situ juga nggak apa-apa. Minimum sebagai strategic network itu udah jadi ibadah sih bro. Memang kalau bicara yang udah kenal Tuhan, bicaranya ibadah, kenal Tuhan. Iya, gue jadi kayak tokoh agama. Tadi lu bilang sinergi pengembangan entrepreneurship di Indonesia, gitu kan? Ini gue tergelitik. Kita tahu ya bahwa bangsa kita tuh 270 juta jiwa menurut yang gue baca yang terakhir ini. Terus entrepreneur kita tuh sekian persen gitu dibanding negara-negara tetangga lain, kita tuh jauh gitu. Jadi kita bisa menciptakan entrepreneur nih, salah satunya dari Bro Pimpin di bisnisnya atau di di edukasinya. Gua appreciate lah supaya memang kita pengen menciptakan satu entrepreneur. Entrepreneur kan bukan hanya seorang pengusaha UMKM tadi lu bilang, atau pengusaha juga bisa sebagai karyawan, sebagai pengusaha. Nah pertanyaan gua, bagaimana sih bisa menciptakan jiwa entrepreneur kepada setiap orang? Apa yang dilakukan tuh bro? Betul. Ya, ya kalau mau disederhanakan sih ya informasi dan informasi aja sih. Ya kayak definisi ini kan semangat keberpeluangan. Kan jarang orang yang dengar gini, bro. Artinya sebenarnya kita obrolkan santai di warung kopi sehingga informasi ini nancep sehingga orang terbelalak. Oh, entrepreneurship itu kalau mau dipelajarin lebar ya, bahkan bisa ruwet juga sih. Tapi sebenarnya intisarinya tentang semangat keberpeluangan ya. Itu kan seharusnya mentransformasi ya. Orang akan mengverifikasi, mengevaluasi hidupnya. Gue udah di situ nggak ya? Karena berbagai riset, berbagai paradigma, itu mengajak siapapun yang semangat hidupnya dan langkah hidupnya keberpeluangan pasti gila. Itu kan hukumnya Tuhan, bro. Itu hukumnya Tuhan. Ketika lu bergerak demi peluang itu bukan nyolong duit ya, bukan nipu orang merebut usaha, bukan. Keberpeluangan itu menjadi lebih baik gitu loh. Di lingkungan dia paling rajin, dikasih target 70% dia capai 10%, dikasih peluang bisnis seharusnya proyeksinya X, dia malah mengeksekusi sehingga pada tataran X pangkat 3. Itu kan hadir kan dari semangat keberpeluangan itu gitu. Nah, tadi apa pertanyaanmu? Aku agak lupa. Tapi pertanyaan supaya penting ada orang jiwa entrepreneur lah, karena kan di Indonesia ini entrepreneurship-nya juga jauh perbanding bukan jumlah penduduk ya, mungkin skala rasionya ya, kita tuh sekian persen dibanding negara-negara lain. Makanya yang tadi bilang gitu loh, kalau satu birokrat presiden. Jadi kalau orang diterapkan seperti itu, menurut gua tuh sesuatu yang memang ini gua baru kebuka juga pikiran gua, sesuatu yang memang bisa dibawa, bisa lebih dahsyat gitu loh. Sebenarnya bisa juga
negara itu bisa kenapa sih orang berkunjung ke negara lain gitu, beberapa birokrat kita kan mau jualan juga kan, lu investasi di sini dong, ini negara kita seperti ini, kita harus menjual, selain menjual diri juga menjual, bukan menjual berarti sumber daya alam kita jual, enggak ya, potensi yang ada. Nah pertanyaanku sih simpel sih, supaya menimbulkan jiwa entrepreneurship di masing-masing individu, di masing-masing orang, supaya memang entrepreneurship itu yang tadi dulu bilang gitu loh, memang harus ada namanya opportunity, spirit opportunity. Kan itu yang orang kadang-kadang nggak ciptain gitu loh. Nah, seperti apa, bro? Dua. Ya, pertama tadi yang udah gue jawab ya, informasi lah. Ya gue bersyukur sih, ternyata buat lu juga lumayan wow ya. Artinya, sesederhana itu ya bro pimpin ya. Walaupun sederhana, tapi kan menggairahkan ya. Karena itu udah hukum alam kan, hukum Tuhan ya. Siapapun yang bergerak dalam semangat keberpeluangan, hidupnya pasti transformatif. Bahkan gue berani declare, hidupnya pasti gila. Yang penting lu sampai mati, jangan pernah padamkan semangat keberpeluangan itu. Nah, satu informasi. Ya, mari kita informasikan ini secara, ya ayolah seluas-luasnya kalau suka dengan definisi ini. Yang kedua memang, bro, ini agak lebar, agak kompleks ya. Tentu masalah ekosistem, kebijakan, macam-macam. Ini udah jadi tema serius. Tapi di balik tema serius itu, bro, kalau mau gue sederhanakan, mungkin ke edukasi. Nah, pertanyaannya edukasi yang apa? 3, bro. Namanya KSA. Edukasi itu kan basisnya kan dia mempengaruhi 3. KSA, knowledge, skill, attitude. Kembangkanlah edukasi yang menjadi daya knowledge tentang apa itu entrepreneurship. Yang kedua, kembangkanlah edukasi yang menjadi daya skill. Apa itu entrepreneurship? Ya, jadi dilatih seni negosiasi, diajarin costing, diajarin branding. Ya, brandingnya bukan buat korporat, karena lu kan UKM. Ya, brandingnya buat UKM itu gimana? Oh, branding buat UKM kan nggak punya buat dana iklan. Ya udah, kalau ada tamu lu senyumin aja, lu sapa. Itu kan branding, bro. Padahal itu kan local wisdom. Bokap-bokap kita juga dulu kalau dagang kan senyum sapa gitu kan. Cuman kan kita tidak pernah tahu itu apa. Tapi di tangan kita akan kasih tahu. Itu branding, men. Dengan lu jualan nasi uduk, tapi lu senyum, Pak, mau nasi uduk apa? Itu kan orang mungkin di sana ada nasi uduk 7 kali lebih enak dari lu, tapi gue beli sama lu karena gue cinta sama lu. Nasi uduk lu mungkin biasa-biasa aja. Itu kan branding yang gila sebenarnya dengan cara yang paling sederhana. Jadi kembangkan edukasi yang mendorong pengetahuan, kembangkan edukasi yang mendorong skill, dan yang terakhir kembangkan edukasi yang berbasis attitude, bro. Attitude dilatih. Makanya kalau misalnya orang Chinese tuh itu sebenarnya ketika ajak anaknya bahasa lucu Cina toko ketika ngajak anaknya ke toko itu pelatihan entrepreneurship dari sisi attitude tuh, bro. Makanya kayak Prof. Renal Kasali pernah bikin pelatihan tuh, bro. Mahasiswanya dilepas di puncak, nggak pakai duit, dompetnya diambil, handphonenya diambil, lu bisa balik Jakarta nggak? Itu kan mendorong terciptanya pengalaman tuh, bagi survival kan, achievement experience. Bagaimana dari keadaan nggak punya HP, nggak punya uang, lu bisa sampai Jakarta nggak? Dan ketika itu dilakukan, bro, itu akan jadi pengalaman, bro. Pengalaman. Jadi memang entrepreneurship itu harus juga dipengalamankan pada orang. Keren. KSA, bro Margo. Ya, KSA ya. Ya. Jadi kalau mau detail lebih lanjut mungkin gue bisa ngobrol lagi untuk sesi selanjutnya ya, karena ini ayo. Kita ngobrol lagi. Ini buat sahabat properti, buat subscriber gue, mungkin buat yang nonton lah ya. Jadi terkuak sisinya Bro Pinpin ya. Ternyata seingat gue gini, bro. Biasanya, bro, guru tuh yang kena. Kalau kita reuni nih ketemu guru gitu kan, guru tuh yang kena cuma 2, bro, menurut gue ya. Satu, gue yang kedua. Kedua orang yang nakal. Gue yang kedua. Pasti dia ingat, oh ya ini ya dulu nakal gitu kan. Atau yang pintar itu. Mereka rata-rata pada bengong. Pin, lu kok sekarang begini sih, Pin? Kayak nggak ikhlas, Bro Margo, mengingat parahnya gue di masa lalu. Kok gitu bisa ya? Begini? Emang kenapa ya gue bilang? Iya. Jadi ya gue ngambil satu garis merah sih, lu jangan hanya biasa-biasa saja, lu harus punya diferensiasi perbedaan supaya lu menonjol. Itulah salah satu branding kalau menurut gue. Kalau tidak menonjol di satu industri lu cuma sama-sama aja kayak tadi sekolah analogi gue, lu seperti 40 orang yang lainnya yang dikenal cuma 3-2 orang. Kalau nggak pinter lu harus nakal. Ada diferensiasi perbedaan di antara yang lainnya. Kalau analogi gue gini,
Bro, lu ada 20 kambing, satu kambing warnanya ungu. Itu kan udah ungu ya satu ya. Jadi ada diferensiasi. Nah, lu harus bisa menciptakan seperti itu tuh. Sebagai seorang entrepreneur juga harus menonjol di industrinya masing-masing ya. Jangan flat lah gue bilang. Bro, pertanyaan terakhir dari gue deh. Ya. Siap. Harapan lu terhadap negara ini apa sih? Harapan. Ini pertanyaan pendek tapi dalam loh isinya lo. Harapan lu. Ayo, silakan. Ya. Ini pertanyaan penting nih. Ya harapan gue buat negara kita ini ya udah, ayo rame-rame jadi entrepreneur lah. Entrepreneur itu kan semangat keberpeluangan. Ayo dengan apa yang ada di depan mata kita, apa yang ada di depan mata lu, rebut itu buat keindonesiaan gitu loh. Kalau memang gara-gara lu kagak nyontek di kelas, value keindonesiaan itu muncul, rebut bro, rebut. Kalau gara-gara lu rajin itu memunculkan value keindonesiaan, rebut kerajinan itu. Gua aja sampai 4 kali kagak lulus bro, karena gue meyakini nyontek itu nggak baik gitu loh. Ada beberapa mata kuliah itu, ya mohon maaf lah, memang kadang-kadang saking susahnya teman-teman ya ada yang akhirnya menyontek gitu. Dan di tengah menyontek masal itu, gue memilih tidak nyontek. Dan gue tidak lulus 4 mata kuliah di berbagai jenjang kuliah gue. Tapi pertanyaannya, Pin, lu bahagia nggak? Bahagia banget. Karena menurut itu, dengan gue memilih tidak nyontek, gue sedang mengekspresikan keindonesiaan gue gitu. Terus masa depan lu bagus atau rusak, Pin? Masa depan gue bagus. Kayak gue di PPM gitu kan. Sekarang kalau nanti bulan 9 gue lulus doktor, gue adalah lulusan doktoral pertama dari angkatan gue tuh. Padahal gue di kampus di mata kuliah di angkatan itu gue ada 2 mata kuliah gue nggak lulus. Jadi nggak ada hubungannya tuh kita membayar harga demi keindonesiaan dengan masa depan. Karena ada Tuhan. Ketika lu memutuskan yang baik, Tuhan kan berpihak. Siapa yang bisa menentang kerekannya Tuhan, bro? Itu mungkin harapan gue, bro. Ayo 270 warga Indonesia, yuk kita sama-sama belajar bareng, sama-sama tumbuh bareng untuk jadi entrepreneur for life, ya, entrepreneurship bagi kehidupan keindonesiaan. Mungkin itu, Bro Margo. Yes, keren. Kata-kata yang gue perlu garis bawahi, gue buat yang gue ingat sampai sekarang, karena ada Tuhan. Hey. jadi top itulah gitu. Jadi gue kesadar juga sih. Ya kalau lu punya tujuannya baik, lu punya sesuatu yang memang lu dari timbulnya dari hati ya, untuk memajukan Indonesia ini. Mungkin masing-masing kan punya bidangnya, masing-masing punya keahliannya. Yuk sama-sama lah. Bangsa kita tuh bangsa yang besar gitu ya. Jadi saya juga berdoa juga, mungkin kita tahu bahwa negara kita lagi sakit ya. Ya. Kita tetap apa yang pemerintah instruksikan, kita pergunakan protokol kesehatan ya. Gue nggak pakai masker karena gue di ruangan sendiri, juga di ruangan sendiri ya. Protokol kesehatannya tolong ya. Kita doain juga yang lagi sakit semoga lekas sembuh, yang kena terpapar, yang ada dimanapun, semoga pandemi ini cepat berlalu. Ya kita tahu lah, kan ada namanya itu new normal. Gue ke depan ada next normal. Mungkin next normal tuh ada sistem-sistem yang hilang, ada sistem yang berubah. Nah itu yang grup mungkin akan pelajari. Gue yakin ada opportunity di situ. Ada sama-sama kita pelajari. Ada opportunity buat kita untuk yang di industri apapun ya. Ada satu kesempatan karena di saat orang ke industri, sebagian industri terpuruk, ada sebagian industri malah lebih bagus. Salah satunya yang gue melihat di industri gue di broker ya. Kita beberapa kantor di industri kita tumbuh gitu. Yang penting kita inisiatif aja. Yang tadi gue garis bawahi lagi namanya spirit of opportunity. Ini buat buka tambal bagus nih. Jadi ada satu spirit gitu. Karena kalau orang punya spirit di dalam kondisi apapun, wah itulah dia tadi bilang walaupun dia udah di lapis ke-7 dia akan timbul kembali karena spirit itu. Ya, bro. Wah sekali lagi thank you loh di waktu sibuk lo bisa ngobrol-ngobrol sama gue ya. Buat teman-teman yang lihat YouTube ini sekali lagi boleh nonton, mampir ke apa channelnya di ProLab ya. Jika suka di like, di share ya kan, jangan lupa di subscribe supaya gue lebih semangat untuk ngobrol tentang entrepreneur lah. Ntar gue juga mau ngobrol dengan si Bro Firman ya. Sekali lagi buat Bro Pimpin thank you atas waktunya ya, maybe hampir 1 jam lebih dikit. Mudah-mudahan isinya bisa
menjadi bahan renungan ya, buat pencerahannya buat Anda. Bro, thank you. Ada kata-kata terakhir, Bro? Silakan. Salam entrepreneur bagi kita semua. Bro Margo, thank you ya. Gua senang banget. Gue beruntung bisa diundang ke acara ini. Doa terbaik buat Bro Margo dan keluarga. Terima kasih. Sama-sama, Bro. Salam sehat, salam properti. Salam sehat, salam properti.